Hai guys, aku punya pohon stroberi dan pohon saya ini ada di Bekasi loh. Bekasi itu terkenal panas dan saya sudah nanam berulang-ulang mati terus. Nah sekarang ini sudah umur kira-kira sebulanan ya lebih. Ini saya beli di online guys, dan ternyata bisa hidup. Nih lihat nih, subur kan. Caranya bagaimana? Tuh ini sudah keluar sulur. Ini juga nih. Tuh ya. Nah ini sudah keluar bunga-bunga guys. Walaupun kecil tapi saya seneng banget. Dan nanti yang di teras di bawah, ini di deck ya, ini di deck atas yang pastinya sangat panas tapi kok bisa hidup. Nah saya kasih tahu ya rahasianya, kalian semuanya itu pasti penasaran. Oke, rahasianya adalah nomor satu, catat ya. Nomor satu, ketika kita sudah datang, pohon-pohon kita yang kita pesen dari online. Jadi sebelum pohon kita datang, jadi ceritanya gini nih, udah aku mau cerita aja ya, ini pengalaman pribadi aku ya guys. Jadi waktu itu saya sudah berulang-ulang beli, tapi mesti mati. Padahal saya tuh belinya yang mahal loh, yang sampai 100.000, yang indukan. Jadi buahnya tuh udah banyak. Ternyata 1 bulan kemudian makin kurus, terus mati. Nah waktu itu saya tanam di deck juga, deck atas, tapi di ruko ya. Tapi mungkin karena ruko bawahnya juga mungkin lembab atau gimana lah, pokoknya terus banyak penyakitnya, akhirnya mati. Nah yang ini deck, tapi ini rumah baru yang kondisinya itu bersih gitu, nggak ada yang lembab-lembab, bersih. Jadi memang kebersihan taman itu perlu kita jaga ya guys, biar nggak ada penyakit, bakteri ataupun kutu-kutu gitu ya yang suka nyerang-nyerang itu. Nah sebelum barang saya datang ini, sebelum stroberi saya ini datang, ini justru saya beli yang 5 ribuan guys, bukan yang mahal. Karena saya udah kapok beli yang mahal, ada yang 15.000, ada yang 100.000. Itu ternyata nggak jamin, karena kitanya masih bodoh gitu. Nah setelah saya terus mempelajari, ternyata saya mencoba lagi, saya nggak mau putus asa ya. Ini kayaknya belanja saya yang keempat. Nah sebelum barang saya datang, pohon-pohon saya datang, saya belinya yang murah ini guys. Saya emang sengaja nyobain ya, nanti kalau mati biar nggak rugi. Saya beli yang 5 ribuan itu, kalau nggak salah ada berapa ya, lupa ya saya, pokoknya karena udah lama ya, udah sekitar 1,5 bulan lah sebelum lebaran guys. Nah ini ternyata masih subur, malah nembus sulur, kemudian beranak juga. Nanti ya yang di bawah ya aku share juga ya. Nah kemudian sebelum pohon-pohon saya datang, saya udah nyiapin pot, udah saya beli, kemudian saya taruh tanah-tanahnya udah. Jadi nomor satu adalah metannya ya. Metan itu artinya media tanam ya guys, kalau kalian nggak ngerti. Nah itu terbuat dari sekam bakar yang sudah kita beli ya, nggak usah bikin, kita beli aja sekantong 15.000, tuh banyak banget. Kemudian kohe atau pupuk kandang 1 karung itu juga sekitar 15.000, kalau nggak 20 ya. Kemudian metan itu ya sekitar sama lah harganya, 20 atau 15.000 atau 25 kalau orang-orang keliling itu ya, karena itu kan untung dari abangnya kan. Ya itu kita campur, saya campur itu ya, tiga-tiganya itu. Karena di sini susah tanah ya guys, karena perkotaan memang begini kan. Nah kecuali kalau kalian di kampung, kalian pasti banyak tanahnya ya, nah itu bisa. Nah saya beli aja metan yang sudah jadi, tapi saya tambahin sekam bakar, sekam hitam itu loh yang warna hitam. Kemudian saya kasih kohenya sedikit aja.
Udah saya campur-campur, kemudian saya kasih NPK sebagai pupuk dasar. Untuk satu pot ini ya guys, satu pot ini ukuran 20-an. Itu NPK-nya sedikit aja ya, kira-kira itu 20 butir lah. Lalu saya aduk-aduk, udah disimpan biarin 2 minggu ya. Paling cepat 1 minggu lah. Nah, begitu pohon kita datang, itu datangnya sore ya guys, pohon saya itu dari online, jadi nggak saya buka. Nah terus guys, karena ini panas di atas, jadi saya nanamnya tuh di bawah jemuran guys. Tuh, jadi saya selalu ngasih ini naungan. Misalnya saya lagi nyuci, ya udah ini buat jemuran, jadi kan adem kan, baju-baju basah saya taruh di sini. Nah ini karena hari ini nggak lagi nyuci, jadi ini saya kasih spray aja. Jadi harus dikasih naungan ya guys. Nah itu. Kemudian dipupuk ya guys. Per 1 minggu sekali. Dia saya pupuk pakai, kalau yang masih kecil-kecil yang belum waktunya berbuah, saya kasih pupuk NPK aja. Jadi buat 1,5 liter air aqua itu loh, yang aqua gede itu botolnya aja ya, kita pakai air biasa aja. Lalu kita kasih 1 sendok teh NPK biru 16 ya. Nanti saya fotoin gambarnya ya. Itu setiap 1 minggu sekali saya pupuk pakai itu. Waktu dia masih kecil-kecil, belum waktunya berbuah. Tapi setelah dia masa-masa generatif, masa sudah waktunya berbuah, nah saya kasih itu MKP sama KNO3 putih. Itu dosisnya per 1 aqua besar itu. Untuk MKP-nya itu setengah sendok teh. Kemudian KNO3-nya itu 1 sendok teh peres. Nah itu saya campur. Itu 1 minggu sekali juga. Dan bisa berbuah. Nanti ya saya kasih unjuk yang di bawah. Yuk kita ke bawah ya. Nah ini yang di teras depan. Ini dia udah beranak nih guys. Tapi sayangnya ini ada bolong. Ya kayaknya dimakan ini malam hari gitu, ada kayak kepik-kepik gitu. Ini yang di bawah, di teras di bawah itu seperti kayak gini, diserang kepik. Tapi kalau yang di dek atas itu aman, nggak ada yang nyerang. Tapi dia lebih subur, maksudnya nih dia sudah beranak nih. Ini dia keluar sulur, kemudian ini anaknya ya. Ini yang di teras ya. Sekarang saya ajak kalian keluar lagi ke seberang rumah saya. Ini ada juga taman untuk umum ya. Nah saya nitip di situ. Yuk kita ke sana yuk. Jadi kita bandingin yang di dek, yang kayak tadi itu memang bagus, cuman dia lama nggak beranak. Yang di bawah ini cepat beranak tapi kayak gini. Tapi alhamdulillah sih, saya syukur ini di Bekasi, namun walaupun panas dia bisa hidup. Sekarang kita keluar ya guys. Kita keluar pagar dan kita nyebrang ke nyebrang nih. Sekarang kita lihat ya tanaman saya ini, saya taruh di sini. Ini kan taman gitu kayak fasum ya. Jadi kita bisa memakai tiap satu rumah itu ya ada fasumnya kayak gini. Nah ini saya taruh di sini. Tuh, ini juga bisa hidup dah kan, ini mau berbuah nih. Ini buahnya, ini bunga-bunganya sudah. Terus dia juga bersulur. Tuh ya, sulurnya beranak nih. Nah ini ternyata bisa ya guys hidup di Bekasi. Jadi ternyata bisa ya guys kita nanam di Bekasi. Yang penting itu tadi. Dan ini nyiramnya saya 2 kali ya, pagi dan sore. Nyiramnya itu jangan lagi panas-panas,
Jadi kalau sore itu ya sekitar jam 6 atau setengah 6 tuh baru saya siram. Kemudian paginya sebelum matahari keluar ya sekitar jam 7, jam 8 kayak gitu. Nah, teman-teman yang di Bekasi ataupun di tempat-tempat daerah yang panas seperti Surabaya, Tangerang, ternyata bisa ya, kalian boleh banget mencoba menanam stroberi. Dan memang sih buahnya itu nggak sebesar buah-buah stroberi yang di iklim yang dingin seperti di Majalengka atau di Bandung, itu memang beda. Tapi paling tidak bisa memenuhi keinginan kita untuk memiliki pohon stroberi. Nah, oke, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.